Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Shit. Dan kali ini kita akan membahas soal pergerakan anti normal yang anti normal. Dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast, yaitu adalah podcast yang gak akan gua cut karena gua malas ngedit. Jadi podcast ini gak akan ada referensi. Kalau kalian mau tahu referensinya, cari tahu sendiri, jangan males. Itu dia. Oke, kita balik lagi. Gue sekarang mau ngobrolin soal si label anti normal, atau mungkin kalian tahu label ini dari Tensi dan Naikila atau Garam dan Madu. Gue udah ngebahas Garam dan Madu BTW di channel ini, dan itu menjadi episode pertama dari Malas Ngedit Podcast ya. Karena menurut gue, ini kita langsung aja masuk ke topiknya. Karena menurut gue ketika Garam dan Madu keluar, gue baru banget denger Tensi, gue baru banget denger semua yang ada di sana, Tensi, Naikila, JMC ya, itu di Garam dan Madu gitu. Dan gue juga baru tahu anti normal ya dari mereka gitu. Ternyata sebelumnya mereka sudah merilis beberapa lagu, tapi gue nggak tahu gitu, dan mungkin gue nggak dengerin juga gitu. Jadi gue tahu mereka dari si Garam dan Madu, of course gitu. Mungkin kalian juga sama gitu. Mungkin banyak dari kalian juga sama. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu dari, gue udah tahu dari lagu mereka yang sebelumnya, yang Attach ya kalau nggak salah, atau yang apa, Coba Lagi atau apapun itu lah. Pokoknya lagu-lagu sebelumnya gitu, sebelum Garam dan Madu. Cuma gue baru tahu mereka dari Garam dan Madu. Dan gue melihat pergerakan si anti normal ini, menurut gue bagus banget. Mereka membawa si hipdut ini ke ranah yang sangat masif, sangat masif. Mereka sampai, ya mungkin bisa gue bilang pergerakan mereka tuh membuat impact yang sangat besar ke musik di Indonesia gitu. Kayak setelah Garam dan Madu tuh banyak banget menurut gue musisi-musisi yang pengen bikin pop dangdut gitu loh. Tapi masih gue lihat beberapa dari pop dangdut yang terkenal itu, ya gue lihat masih kayak pop dangdut. Jadi kayak masih belum bisa disamakan dengan hipdut gitu. Entah, gue melihat apa yang dilakukan Tensi, Naikila, dan JMC ini menurut gue sangat baik mendeliver apa itu hipdut gitu loh. Jadi kayak mereka membawa genre ini, bukan membawa mungkin karena pun gue udah bahas ini gitu di video pertama, episode pertama si Malas Ngedit Podcast ini. Gue bilang mereka tuh bukannya membawa genre ini, tapi ya mereka mempopulerkan genre ini gitu. Karena menurut gue banyak banget artis-artis di Indonesia yang bikin genre dangdut dicampur hip hop tuh banyak banget gitu, sebelum Garam dan Madu menurut gue. Kayak ya gue waktu itu nyebutin ada Mukarakat pernah bikin, Saikoji pernah bikin, terus ada Hildan Logic pernah bikin dengan Cusa, Rio juga pernah bikin gitu. Dan ternyata Rio sekarang masuk ke anti normal ya. Gue juga nggak tahu ini baru masuk atau emang dia sudah lama masuk di anti normal gitu. Cuma ya Rio juga salah satunya gitu yang sering bikin kayak mungkin jedak-jeduk R&B atau ya pokoknya lagu-lagu something like that lah kayak jedak-jeduk atau dangdut gitu. Bahkan gue nge-shout out juga Rantau ya di video itu, Rantau Tawuran. Menurut gue dia sangat bagus sekali, membawa, dia nyebutnya hyper organ tunggal. Gila nggak? Hyper organ tunggal, dia membawa genre hyper organ tunggal. Dan bahkan White Chorus juga sudah pernah bikin hipdut juga sebelum Garam dan Madu, dengan dia mengajak Toxic Dev gitu. Sebenarnya Toxic Dev-nya ini sih yang jadi peran utama dalam si lagunya White Chorus di remix jadi ya kayak house atau dangdut mungkin, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan
ketika setelah Garam dan Madu rilis, mereka sebelum mereka rilis yang Kasih Aba-Aba itu, walaupun si Kasih Aba-Aba ini udah trending di TikTok, gue juga salut sih sama marketingannya mereka. Gue salut, sumpah, gue salut sama marketingan kalian. Kayak si lagu yang Kasih Aba-Aba ini, gue karena gue follow setelah Garam dan Madu, gue jadi tahu gitu kayak ketika mereka pertama kali ngerilis si Kasih Aba-Aba ini di TikTok gitu, kayak soundnya itu di speed up dulu, terus banyak banget yang bilang kayak wah suaranya Naikila kayak Chipmunk gitu dan segala macam gitu-gitu dan segala, tapi tetap viral, tetap bisa survive gitu loh, walaupun awalnya banyak yang hujat gitu kayak wah suaranya Naikila udah mulai kayak Chipmunk dan segala macam, tapi survive gitu, viral dan bener-bener jadi viral kan dari virus ya, mungkin dari virus gitu ya, bener-bener menjamur banget gitu, semua orang pada pakai sound itu dan segala macam. Menurut gue oke banget dari segi marketingnya gitu. Lalu sebelum mereka merilis si Kasih Aba-Aba ini di YouTube, mereka merilis salah satu artis mereka, artisnya si Antinormal ini yang namanya Dia. Gue baru denger dia di lagunya yang ini, di lagunya yang aduh giliran udah tag gue lupa lagunya, judulnya Asik kalau nggak salah ya, judulnya Asik kalau nggak salah ya. Si Dia yang asik ini gokil. Dia nih asik menurut gue, dia asik. Pokoknya si Dia yang lagunya yang Asik ini menurut gue menjadi kayak penerus hipdut yang baik gitu. Jadi ketika orang kayak cuma taunya Tensi, Jamsi dan Naikila, muncul si Dia dengan lagu Asik ini, menjadi kesannya tuh Antinormal nih bener-bener kayak wah mereka mau membawa hipdut nih, mau membawa hipdut lebih jauh gitu. Jadi kayak kesannya tuh jadinya label ini adalah label hipdut gitu, kesannya tuh malah ke arah sana gitu, karena ya setelah Garam dan Madu mereka ngerilis si Dia yang Asik, terus kayak akhirnya mereka merilis Kasih Aba-Aba, video klipnya Kasih Aba-Aba, terus akhirnya mereka ngerilis Rio di Antinormal dengan singlenya yang Gak Karuan. Menurut gue jadinya Antinormal kelihatannya kayak oke, mereka ingin membawa genre hipdut lebih jauh gitu. Kayak mereka ingin membawa genre hipdut lebih luas gitu. Jadi kayak biar orang-orang tuh tahu bukan kita doang loh yang bikin hipdut gitu. Kita tuh maksudnya si Tensi, Naikila dan Jamsi itu gitu. Jadi kayak bukan kami doang loh yang bikin hipdut. Ini nih ada beberapa lain, ada Dia, ada Rio gitu. Mungkin yang gue lihat awalnya tuh seperti itu. Tiba-tiba Antinormal merilis, gue lupa namanya, sorry gue lupa namanya, karena gue baru denger lagunya tuh gue baru denger namanya tuh di Antinormal ini ya, sama kayak gue baru denger namanya Dia tuh di Antinormal ini ya. Namanya Noval. Kaget gue, kesetel aja YouTube-nya. Gue namanya adalah Noval Syahreja dengan judul lagunya Exist feat Raihan Fahrizal. Ketika itu dirilis, banyak banget komenannya yang hate comment, karena mereka tuh menganggap mereka ya pengen denger dari Antinormal ya adalah hipdut gitu, kayak hip hop dangdut atau yang jedak-jeduk kayak Rio gitu. Jadinya komenannya tuh bener-bener kayak nggak bisa terima kalau si Antinormal ini kok nggak hipdut nih. Karena pun gua mikirnya kayak gitu awalnya.
ketika gue taunya dari Garam dan Madu, terus akhirnya si Anti Normal ngerilis dia, terus ngerilis Rio, gue kira mereka akan menjadi label hipdut gitu loh, mereka yang akan membawa genre hipdut lebih luas gitu. Terus ketika gue kan ngefollow artis-artisnya ya, kayak Tensinya, Rio-nya, Dianya, mereka pada nge-repost satu video yang sama, yaitu si videonya si Noval ini, videonya si Noval Syahreza ini. Kata gue, kok genrenya beda nih, atau emang ini teman mereka aja gitu. Ternyata emang mau dirilis di Anti Normal. Gue sih sebenarnya nggak masalah, cuma gue cukup agak bingung sama si komenannya. Kayak mereka tuh bener-bener kaget, sama seperti gue juga kaget gitu ketika si Noval Syahreza ini ngerilis di Anti Normal. Gue kaget karena ya gue berharap hipdut, ternyata genrenya rage gitu, rage kayak macam Playboy Carti dan kawan-kawan lah pokoknya. Mungkin komen-komenannya tuh lupa ya bahwa nama labelnya tuh Anti Normal. Jadi yang dibawa tuh bukan hipdut, yang dibawa tuh yang anti normal. Jadi kayak oke nih, kita bawa artis yang emang mungkin kalian tuh nggak apa ya, bisa dibilang nggak familiar dengan genre seperti ini, kita bawa gitu ke sini. Gue pun ketika si Noval Syahreza ini rilis di Anti Normal dan gue denger lagunya juga menurut gue enak, gue jadi penasaran apa yang akan mereka bawa lagi, siapa yang akan mereka bawa lagi gitu. Karena gue kan gue berteman juga sama Rio di Facebook ya. Ya kata Rio tuh katanya Anti Normal bakal punya beberapa yang lebih anti normal lagi dari itu gitu. Jadi kayak mungkin ya akan mengagetkan beberapa subscriber mungkin. Jadi karena ya mereka berharap dari Anti Normal itu adalah hipdut, ketika mereka ngelihat si Noval Syahreza ini genrenya rage gitu, yang lebih cocok sebenarnya di hire oleh Bridja atau Poris Volt gitu. Cuma ternyata dirilisnya sama Anti Normal gitu. Makanya gue kayak penasaran apa lagi yang akan dibawa oleh label Anti Normal. Iya, maksudnya artis seperti apa lagi yang akan dibawa sama Anti Normal. Itu sih menurut gue. Gue penasaran. Makanya pergerakan Anti Normal ini menurut gue anti normal. Kayak mereka tahu pasarnya gitu. Kayak pasarnya sekarang lagi rage gara-gara si Poris gitu, gara-gara geng Poris ini bener-bener nge-shape skena rap di Indonesia gitu. Jadi lebih agak rage gitu, jadi lebih masuk gitu di Indonesia gara-gara Poris World Gang. Itu udah gue bahas di video gue yang soal Poris ya, soal albumnya yang AKLR, Anak Kampung Lifestyle Rockstar. Seperti itu menurut gue. Jadi gue penasaran sama pergerakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Anti Normal, dan artis seperti apa lagi yang akan mereka keluarkan gitu. Oke, seperti itu aja sih konten kali ini. Kalau kalian udah denger lagunya si Noval Syahreza ini, dan mungkin denger lagunya yang lain, lagunya dia atau lagunya Rio atau lagunya si Noval Syahreza ini, pokoknya lagu-lagu selain si Tensi, Naikila dan Jamesy, coba tulis di kolom komentar menurut kalian Anti Normal bakal seperti apa ke depannya. Menurut gue seperti itu. Oke, gue juga pengen tahu sih menurut kalian seperti apa. Oke, gitu aja menurut gue. Segitu aja konten gue, dan sampai jumpa di channel konten Arya Sid selanjutnya, dan sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys. Emang aku eksis